Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Saudagar Iga. Alhamdulillah kita ketemu lagi di program acara Bincang-Bincang Santai, tentunya di hari Jumat tanggal 29 September 2023 bersama saya Alil. Ya, dan tentu sampai dengan 1 jam ke depan kita akan menemani Saudagar Iga dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kabarnya semua Saudagar Iga saat ini sehat-sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan tentunya pada sore hari ini ya kita akan bincang-bincang terkait dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, khususnya pasal 50 dan 78 dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ya, kita sapa dulu narasumber kita dari Penyuluh Kehutanan KPH Ajata Parang, yaitu Haja Miss Farida. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ibu Haji Miss Farida Eshut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar ta ini? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat. Meskipun kayak cuaca ini agak lumayan panas. Meskipun dalam cuaca agak lumayan panas dan menyengat. Iya. Kami tetap semangat. Iya, semangat untuk untuk temani Saudagar Iga. Kita bincang-bincang nantinya. Ya, kemudian saya sapa juga Ibu Hermin Eshut. Assalamualaikum, selamat sore, ya, Ibu. Selamat sore. Iya. Dan salam jumpa kembali Iya. dengan kami. Apa kabar ta ini? Ya, sungguh luar biasa. Luar Walaupun biasa. Panas-panas. Ya, kita sapa juga sudah hadir juga Ibu Erni Asis Eshut. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, selamat bergabung kembali tentunya di acara Bincang-Bincang. Iya, gimana kabar tak ini? Iya, alhamdulillah luar biasa. Luar biasa juga. Iya. Saudagar Iga dimanapun Anda berada, ya, dan tentunya di sore ini sebelum kita masuk di pembahasan kita pada hari ini, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Ya, mungkin siapa yang bisa menjelaskan dulu ini? Ya, sebelum kita masuk di materi kita pada sore ini. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi pendengar Saudagar Iga. Mungkin yang kami bahas di sini yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, di mana membahas di situ tentang kehutanan, apa itu hutan, apa itu kehutanan, larangan, yang jelas larangan dan pidananya. Tapi terkhusus di sini kami akan membahas tentang larangan-larangan dan ketentuan pidana dari larangan tersebut, yaitu pasal 50 dan pasal 78. Jadi kita akan bahas tentang apa larangannya ini. Kemudian kalau sudah dilarang kemudian melanggar, apa sanksinya? Apa sanksinya? Oke. Baik, Saudagar Iga dimanapun Anda berada, mungkin apa ini pada sore ini masih terkait dengan ini tema kita. Mungkin bisa dijelaskan Ibu, Undang-Undang 41 tahun 99 ini yang tadi disampaikan bahwa larangan-larangan pada pasal 50 ini, kemudian 78 tentang ketentuan pidana, ini apa-apa saja di dalamnya ini?
Ya mungkin dari Ibu Meswarida. Ya. Iya, Pak. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam mengisi acara bincang-bincang santai bersama Radio Iga. Demikian pula salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang lurus. Pendengar saudara-saudara Iga FM. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Tapi pada kesempatan ini kami cuma membahas tentang larangan-larangan dan ketentuan pidana yang terkait dengan larangan tersebut apabila melanggar. Dalam pasal 50 ayat 1 dikatakan bahwa setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana hutan, perlindungan hutan. Yang mana yang prasarana di sini terkait yang namanya prasarana, apa itu jalan-jalan dalam jalan pemeriksaan dalam kawasan hutan, pagar-pagar batas kawasan hutan. Kawasan. Itu semua termasuk prasarana, sedangkan sarananya terkait dengan apa larangan-larangan yang ada dalam hutan, misalkan papan bicaranya dirusak. Itu semuanya akan dilarang dalam undang-undang. Dan terkait dengan larangan tersebut, apabila melanggar pasal 50 ayat 1 ini mengenai larangannya, maka akan dikenakan pidana dalam kurun waktu 10 tahun dan sebanyak paling lama 10 tahun dan denda. Ada dendanya juga? Ada dendanya, Pak. Selain kurungan, didenda juga. Paling banyak dari larangan terus paling banyak 5 miliar. Jadi kalau sengaja merusak larangan tadi, melanggar larangan tersebut, akan dikena pidana selama 10 tahun dan 10 tahun. Dan didenda 5 miliar paling. 5 miliar rupiah. Iya. Itu yang ini Pak, ayat satunya. Ya. Terus pasal 50 ayat 2, setiap orang yang diberikan izin usaha pemampatan kawasan hutan atau izin usaha pemampatan jasa lingkungan, izin usaha pemampatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Artinya gini, Pak, dikasih udah ada izinnya, tapi dia tetap melanggar, artinya dia membuat kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, maka akan juga dikena pasal 50 itu diancam dengan pidana 10 tahun juga dan denda paling banyak 5 miliar juga. Jadi sama-sama. Iya, Pak. Jadi artinya kalau yang tadinya itu merusak sarana dan prasarana sama-sama 10 tahun juga dan 5 miliar. Ini juga melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan juga akan kena sanksi pidana. Kalau menebang sama juga. Sama juga. Artinya segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan. Kalau contoh atau yang ada sekarang di hutan ini, selain itu ada tanda-tanda tadi yang kita sebutkan itu, apa saja di dalamnya itu selain tanda-tanda? Ada batas juga. Batas atau pato ini. Selain itu apa yang biasa di hutan itu? Patok batas, jalan pemeriksaan, jalan-jalan itu Pak untuk pemeriksaan artinya dirusak. Itu juga dilarang. Terus untuk sarananya misalkan ada pemadam kebakaran mobilnya, itu juga dirusak. Itu juga kena pasal, Pak. Maksudnya yang pemadam ini? Iya, pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran dari kehutanan untuk memadamkan kebakaran. Itu yang dirusak, itu juga kena. Maksudnya masuk ke dalam itu? Iya, artinya semua
semua kegiatan yang artinya itu biar tidak bukan dalam hutan itu, tapi itu kan sarana dan prasarana untuk perlindungan hutan. Iya. Artinya biarpun di mana di daerah rusak itu kan sudah artinya itu kan untuk perlindungan hutan. Iya. Apalagi kalau ditebang memang pohonnya, wah pasti lebih melanggar lagi. Tetap sama di pelanggarannya. Saya lihat ini yang Jadi, kita sampaikan tadi bahwa yang pasal 50 dan semua ada di situ larangan-larangan. Iya. Mungkin ada tambahan dari Ibu? Lagi? Saya lanjutkan Pak. Itu iya. Masalah penebangan itu Pak. Tadi ini pasal 50 juga ayat 3. Setiap orang dilarang. Iya. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 500 meter dari tepi waduk atau danau. 200 meter dari tepi mata air. Kanan kiri mata air, 100 meter dari kanan kiri tepi sungai. 50 meter dari kiri kanan anak sungai, tepi anak sungai. 2 kali kedalaman jurang. 130 kali selisih pasang tertinggi dan terendah di tepi pantai. Itu juga pantai juga itu pantai. Kawasan hutan juga yang pantai itu memang kena juga itu Pak. Maksudnya ini yang 130 kali selisih pasang tertinggi dengan pasar terendah. Artinya selisihnya berapa misalkan berapa meter tertinggi berapa meter terendah, selisihnya itu dikali 130 dikali 130 kali jadi panjang luas. Dan dendanya ini terkait dengan pasal 50 ayat 3 ini tentang ketentuan pidana terdapat pada pasal 78 juga. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 50 huruf A, B, C tadi diancam juga dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Jadi sama Pak, semuanya 10 tahun dan dendanya 5 miliar. Yang penting itu merusak sarana dan prasarana. Itu semuanya sama dendanya. Sama dendanya. Iya. Pokoknya merusak. Pokoknya merusak. Sama dendanya aja. Iya. Jadi baik itu dia merusak sarana dan prasarana, apalagi menebang pohon. Iya. Apalagi melakukan kegiatan juga yang bisa merusak hutan, itu juga kena. Iya. Dan tadi sudah disebutkan ini beberapa larangan pada pasal 50 ayat 1, 2 sampai 3 tadi. Apakah ada larangan yang berkaitan dengan kondisi sekarang yang bahkan saat ini rawan kebakaran? Saya lihat ini di hutan, di mana-mana. Dalam kurun berapa bulan ini, apalagi kemarin ini banyak saya lihat hutan terbakar. Bagaimana itu Ibu? Mungkin siapa yang bisa? Ibu Hermin. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Di sini dijelaskan pada kesempatan ini itu Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 2099, di mana pada pasal 50 itu membahas tentang semua kegiatan atau larangan kegiatan semua kegiatan yang dilaksanakan dalam kawasan hutan. Seperti yang telah dijelaskan Ibu Aji tadi, di pasal 50 itu ada ayat 3 butir A itu sampai dengan M ada larangan-larangan. Jadi tadi sudah disebutkan Ibu Aji bahwa mulai dari A sampai C sudah dijelaskan. Mungkin untuk saat ini saya menjelaskan bagian huruf D sampai H. Yang nanti lanjutannya ada rekan kami yang akan melanjutkan. Jadi seperti pertanyaan Bapak bahwa pada saat ini kita menghadapi cuaca yang sangat panas, terutama sekarang adalah cuaca El Nino.
di mana dengan hembusan angin itu akan memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Seperti beberapa desa di Kabupaten Baru ini sudah mengalami itu. Yang mulai dari Taneteri aja, bahkan di Kecamatan Taneteri Lau. Yang berhubungan dengan itu terdapat di dalam pasal 50 ayat 3 huruf D, yaitu di situ tentang larangan yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Jadi baik itu disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi yang tidak disengaja maksudnya kadang-kadang orang membuang puntung rokok, kemudian atau ada orang yang membuka lahan, misalnya dia kebunnya berbatasan dengan kawasan hutan. Pada saat biasanya orang membuka lahan kan biasa dilakukan dengan pembakaran. Jadi kadang-kadang mereka sudah merasa bahwa itu apinya sudah mati atau padam. Tetapi kalau kondisi sekarang pasti bahaya. Dengan hembusan angin akan memicu lagi terjadi kebakaran itu, yang disebut dengan kegiatan pembakaran hutan yang unsur tidak disengaja atau kelalaian itu. Kemudian ada yang memang unsur disengaja, dia sudah tahu bahwa ini kawasan hutan tapi kan namanya masyarakat, biasa memang unsur kesengajaan. Jadi untuk sanksi seperti yang disampaikan tadi bahwa sanksi dan pidana yang akan dikenakan bagi anggota masyarakat yang melakukan pembakaran hutan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja itu terdapat di dalam pasal 78 ayat yang ketiga yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pembakaran hutan itu akan dikenakan sanksi pidana ya paling lama 15 tahun penjara, dan sama sebelumnya bahwa akan kenakan sanksi denda 5 miliar. Wah, Kemudian itu yang disengaja, Pak. Tapi ada juga yang tidak disengaja, itu akan dikenakan denda pidana penjara selama 5 tahun dan dendanya sebanyak 1 sampai 5 miliar. Itu untuk kebakaran hutan. Kemudian selanjutnya yang huruf E itu di sini membahas tentang setiap orang dilarang melakukan atau menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan yang berada dalam hutan tanpa ada izin. Itu berhubungan juga dengan F tadi, bahwa jadi E dan F ini hampir sama. Setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, bahkan menukar, maksudnya menukar apa hasil hutan yang tidak ada izin, kemudian melakukan titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan atau memungut hasil hutan tanpa ada izin. Itu jadi contoh yang biasanya itu yang apa, hasil hutan yang biasa di hutan itu apa saja? Biasanya ada HHBK misalnya tadi itu memungut madu, yang memanen madu. Kemudian kemiri, itu kan masuk HHBK, masuk dalam kawasan hutan. Kemudian yang biasa ambil aren, itu aren. Kemudian misalnya ada umbi-umbi yang kayak obat-obatan, itu semua HHBK. Kemudian hasil itu dilarang ya? Iya, dilarang sebenarnya. Tapi kita lihat kenyataan sekarang ini kan walaupun belum ada izin tetap mereka melaksanakan, tapi itu kan kita juga tidak bisa melarang karena bagaimana pencarian kehidupan juga anggota masyarakat. Ya itu. Apalagi saya lihat ini antara kampung A maksudnya dengan hutan lindung kan mungkin agak dekat. Dekat. Dan berbatasan mungkin, dengan kadang-kadang sudah ada juga pemukiman di dalam yang tidak sebenarnya itu tidak disarankan, tapi momi kan karena kondisi itu kalau kedapatan begitu sebenarnya juga itu akan ada sanksi pidananya. Jadi bagi mereka yang melakukan penebangan, memanen, memungut tanpa seizin, tanpa ada izin maupun menyimpan, menjual beli, itu ada sanksinya, yaitu denda penjara, pidana penjara itu sekitar 10 tahun dan denda tetap 5 miliar. Itu ditambah juga kalau mengelola, seumpama dia tanami hal-hal di dalam, kalau mengolah apalagi dia merubah fungsi kawasan hutan itu. Kemudian bagian G itu yaitu setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi
bahan tambang yang berada dalam kawasan hutan tanpa ada izin kementerian. Jadi untuk pengelolaan tambang-tambang di dalam kawasan hutan itu harusnya ada izin menteri. Jadi bukan hanya izin bupati tapi izin menteri yang itu. Di mana kalau kegiatan ini dilanggar atau badan usaha atau pemerintah melaksanakan atau badan usaha atau oknum tertentu yang melanggar, karena biasanya ada oknum tertentu yang melakukan penambangan dalam kawasan hutan itu akan dikenakan sanksi pidana, yaitu denda penjara 10 tahun dan denda tetap 5 miliar. Oh. Ya, jadi hampir sama semua. Hampir sama. Ya, dendanya itu antara 5 miliar sampai 10 miliar. Iya, kalau contoh itu yang eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang itu yang bagaimana itu? Kalau eksplorasi itu adalah penyelidikan geologi tentang bahan tambang untuk melakukan pemetaan secara mendetail yang menyangkut tentang bahan galian, baik letak atau sifatnya. Jadi kadang-kadang ada pengusaha atau apa peneliti yang masuk dalam kawasan hutan yang kadang-kadang mencari bahwa di sini ada tambang sudah sekian tahun, sudah bisa kapan bisa dikelola itu. Contoh batu bara apa? Ya, batu bara atau ada emas. Ya. Kemudian kalau untuk eksploitasi yaitu kegiatan menambang, sudah melakukan penambangan. Sudah melakukan penambangan. Ya, untuk bagaimana memanfaatkan bahan galian untuk dimanfaatkan oleh pengusaha, itu eksploitasi. Ya, sudah menambang. Baik. Ya, mungkin masih ada yang mau disampaikan. Ya, masih ada bagian H, yaitu setiap orang dilarang untuk mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan tanpa dokumen. Jadi hampir sama semua, tanpa izin dan tanpa dokumen itu dilarang. Biasanya kan kalau biasanya ada yang mengangkut kayu, kan biasanya diperiksa mana hasil surat keterangannya, berapa yang menyangkut, biasanya jenis kayunya apa, volumenya apa, dan di mana diambil itu. Itu kalau yang memeriksa itu siapa? Ada polisi kehutanan? Ya, ada polisi kehutanan dan biasa memang ada yang ditunjuk ya dari instansi terkait yang menangani itu. Dan larangan bagi siapa yang melanggar itu akan kena pidana pasal 78 ayat yang ke-7, yaitu ancaman pidana paling lama 5 tahun dan dendanya itu 10 miliar. Yaitu untuk yang melakukan sudah pengangkutan dan menguasai itu. Iya, jadi kalau mengangkut juga kena. Iya. Ya, pokoknya membakar hutan kena. Ya, menebang. Baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Iya. Kalau coko-coko biasa. Biasa. Iya. Ini kan ini apalagi El Nino sekarang kan rawan sekali terjadi gesekan, mungkin sudah terbakar lagi. Iya. Iya. Tadi sudah disampaikan bahwa banyak larangan-larangan yang belum tentunya saya belum mendengarkan tentang ternak pembiaran ini, pembiaran ternak yang berkeliaran biasanya di hutan ini. Iya. Apakah banyak yang terjadi di daerah kita ini? Kemungkinan bagaimana ini kalau sangat merugikan pertanaman di hutan ini? Bisa dijelaskan mungkin dari Ibu penyuluh ini, siapa yang bisa Ibu Erniasis yang akan menjelaskan ya bagaimana ternak pembiaran ini, pembiaran ternak yang ada di hutan. Seumpama ada sapiku saya lepaskan di hutan saja. Iya, tapi biasa tuh ada yang punya itu yang sapi? Ada. Ada. Saya kira itu kalau ada sapi di hutan, tidak ada yang punya. Kalau tidak ada yang punya nanti saya ambil, Pak. Kalau tidak ada yang punya. Ternyata ada yang punya nih. Iya, ada yang punya. Tapi kalau yang seperti itu, bagaimana penanganannya itu? Kalau ada
apalagi namakan tanaman yang ada di hutan ini. Iya. Iya, bisa dijelaskan Ibu? Oh iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya. Terkait masalah ternak yang berkeliaran secara bebas di Kabupaten Baru kita ini masih banyak petani yang memiliki ternak dan membiarkannya berkeliaran secara bebas di dalam kawasan. Mungkin menurut mereka mereka tidak disebutkan lagi dengan mencari pakan. Iya, karena bilang air banyak di makanan di situ Kak. Iya, karena mereka tahu bahwa di dalam kawasan itu adalah pohon-pohon merupakan bahan makanan bagi ternak mereka. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 yaitu pada pasal 50 ayat 3 butir I bahwa menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang. Penggembalaan ternak secara tidak terkendali ini yang biasanya banyak dilakukan itu berdasarkan pasal ini Pak, karena hewan ternak yang digembalakan secara bebas di hutan dia akan merusak hutan itu, merusak tanah dan merusak tanaman juga. Iya, sehingga itulah sebabnya ditunjuk suatu tempat tertentu untuk menggembalakan hutan, untuk menggembalakan ternak ini. Iya, kalau yang seperti itu pada yang sudah dijelaskan tadi pasal 50 ya? Iya, pasal 50 ayat 3 butir I. Ya, kemudian kalau sanksinya itu adakah juga? Ada Pak. Oh ya. ada juga. Iya. Semua, iya. Sanksinya yaitu barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 butir I diancam dengan pidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Banyak Pak. Karena iya, kerugian yang ditimbulkan juga besar. Wih. Iya. Kalau dibelikan cendol itu dia banyak. Iya Pak. Berkaitan dengan hal tersebut juga Pak, ada Perda Kabupaten Baru nomor 3 tahun 2012 tentang pemeliharaan dan penertiban ternak. Di sini ini dilarang karena berupa melepaskan atau menggembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi, dan pembibitan. Yang kedua, melepas dan atau menggembalakan ternak pada pekarangan, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga, dan tempat yang dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran. Yang selanjutnya itu melepaskan ternak sehingga berkeliaran di pemukiman, jalan-jalan atau tempat yang mengganggu pemakai jalan. Nah, ini Pak. Nah, jadi memang ada perdanya. Ada sudah perdanya, keluar. Pak. Karena sudah lama kayaknya itu sudah perdanya. Lama, Pak. Iya. Tahun 2012. Jadi bukan cuma di hutan saja, tapi di pekarangan, rumah, apalagi kalau di kebunnya orang masuk, betul, itu kena sanksi. Dan ini rawan Pak menimbulkan konflik biasanya di pedesaan. Oh iya, nasami kalau seumpama ada nih namakan nanunya. Kita sudah setengah mati menanam. Iya. Tapi ada tuh jawabannya itu yang Bu, kalau biasanya yang punya sapi. Iya, Pak. Bilang kenapa tidak dipagar ki? Biasa memang. Iya, itu juga Pak. Namanya berkebun itu pasti dipagar. Iya. Tapi kan ini saling menjaga Nah, jadi kalau kita jaga juga binatang ternak kemudian kita jaga juga ini tanaman Iya, apalagi kalau di hutan Iya Pak. Iya. Tidak dipagar. tidak ada pagarnya itu kalau di hutan. Iya. Jadi kalau ada media dapat begitu bagaimana? Apanya Pak? Didenda Pak. Sudah ada terjadi di Kabupaten di daerah Baru ini atau Pak. di Ajatapar yang ini? Iya, biasanya itu kan Pak ini tergantung dengan aturan yang berlaku di desa masing-masing. Misalnya kan didapat tanamannya, kemudian pihak pemerintah setempat atau desa menangkap menangkap binatang tersebut dan mengamankan, kemudian memberitahukan kepada pemiliknya. Ya, disitulah kemudian diberikan
pemahaman dan kemudian tetap diberikan denda sesuai dengan aturan yang berlaku di desa. Iya, tapi mudah-mudahan mengaku gitu yang punya. Tapi biasanya itu yang pengalaman di kuliah, kuliah Din. Kalau ada yang dapat bilang siapa yang punya? Tidak ada yang mau mengaku. Tidak ada yang mau mengaku, bilang sapinya ini. Tapi untung itu kalau dijual ke berdua. Karena kan ditebus itu jadi dia tahu pasti itu tiap penduduk biasa mengetahui ternaknya. Kalau misalnya dia tidak mau mengaku ya diambil. Diambil kemudian digadai kapan. Kalau mungkin Pak saya tambahkan Erni pengalaman kemarin di Tania Teri aja kebetulan di Dusun Buah itu Desa Matirwalie pernah kan sapi dilepas. Kemudian ada petani yang sudah memupuk tanamannya, kemudian di ember itu kan masih ada sisa-sisa pupuk. Terus sapi masuk di kebunnya, akhirnya mati. Dikira Mika sendiri itu dia bilang diracun. Tahu ternyata kan tidak, dia sendiri yang masuk. Akhirnya dengan peristiwa itu di sekitar situ sudah tidak mau melepaskan sapi. Ada peristiwa. Ada peristiwa. Jadi kan banyak saksi bahwa memang dia memupuk, tapi kan tidak sengaja bahwa masih ada yang sisa kan dia simpan. Ada sapinya orang masuk, mati. Akhirnya ditelusuri bahwa memang bukan kesalahannya yang punya kebun. Tapi memang kan harusnya dikandangkan. Jadi mungkin ada tambahan Ibu Haji. Seperti yang dikatakan tadi Ibu Hermin dan Ibu Erni bahwa sudah ada perdanya, namun ada juga desa sudah membuatkan perdes tentang ternak. Semisal di desa Anak Banua itu sudah menerapkan perdesnya itu. Jadi sudah ada kejadian ini sapi masuk dalam kebunnya anggota kelompok tani. Ini ditangkap lalu didenda. Tapi dendanya itu mereka semua atur. Yang diatur, yang menangkap juga, yang punya kebun juga tidak mau ambil. Mereka masukkan di masjid. Dendanya itu, tapi dia tidak mau, harus dia bayar itu. Yang punya kebun harus dibayar, yang punya sapi harus membayar. Tapi yang punya kebun dia tidak, saya tidak mau ambil, cuma saya mau terapkan ini aturan. Itu begitu. Jadi itu barangkali untuk menjadi contoh untuk desa-desa yang lain. Dan bagaimana masyarakat juga artinya menyetujui aturan yang dibuat di situ. Jadi ini PR juga ini pemerintah desa pemerintah desa bersama dengan BPD-nya membuat aturan atau perdes terkait dengan ternak. Di perda ke perdes, kemudian kalau bisa ke dusun-dusun. Iya. Baik Ibu, sebelum kita lanjut ini kita istirahat dulu. Dan jadi untuk Anda semua tetap saja bersama kami di IGA Radio. Ada apa tuh rame-rame? Bu, di sini juga. Iya, kebetulan lewat tadi. Terus lihat ada yang rame-rame gini. Nggak taunya orang jualan obat herbal. Iya nih, aku juga mau borong mumpung banyak hadiahnya, Bu. Obatnya sih bagus apa enggak nomor 2 deh. Yang penting hadiahnya. Ayo borong juga, Bu. Gak obat yang belum jelas gitu kok dibeli sih, Jeng. Aku udah cocok sama Bio7 yang udah terpercaya, ampuh dan udah terdaftar di BPOM. Jadi pasti udah terjamin kualitas herbalnya. Haduh, zaman gini masih mau diiming-imingi hadiah ini itu, tapi belum jelas khasiat dari herbalnya. Udah, buat apa jamu tetes herbal lain selain Bio7 yang udah pasti khasiatnya bagi kesehatan? Karena mengandung unsur-unsur herbal alami dari Nusantara dan tanpa efek samping. Bio7 juga aman dikonsumsi setiap hari tanpa membuat ketergantungan, serta terjamin kualitas herbalnya karena sudah terdaftar di BPOM. Bio7 dapat mengatasi semua penyakit yang sifatnya kronis, juga baik untuk menjaga kesehatan kita. Minum Bio7 setiap hari 15 tetes, 2 kali sehari secara rutin untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bio7 sudah tersedia di radio kesayangan Anda ini atau di gerai sehat, apotik, dan toko obat di kota Anda. Untuk info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544.
Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Musim kemarau begini, siang-siang panasnya minta ampun. Iya ya, kalau malam dingin banget. Bro, ada cewek glowing lewat. Aduhai bodinya. Hei, 300 masuk gak ya? Kamu kira aku ini cewek apaan? Cewek murahan? Stop. Ada apa ini? Kok rame-rame? Ini pak, saya ditawar-tawar. Gini mas, perbuatan kalian itu termasuk pelanggaran hukum tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, walaupun hanya sweet-sweet dan menawar, itu termasuk jenis pelecehan seksual non-fisik yang dilakukan secara verbal atau dengan kata-kata. Ada sanksinya berupa pidana, denda, dan pidana lainnya. Bagi masyarakat yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, dapat menghubungi Sapa 129 atau WhatsApp 0811 1129 129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan di 100 radio komunitas di Indonesia. Pak, bagaimana ya cara kita melindungi anak kita dari tindak pidana kekerasan seksual? Emang kenapa, Bu? Menurut data dari Komnas Perempuan, perempuan disabilitas memiliki resiko 2 kali lebih tinggi loh mengalami tindak pidana kekerasan seksual daripada perempuan non-disabilitas, Pak. Wah, kalau gitu harus segera ajari anak kita cara melindungi diri dari tindak pidana kekerasan seksual, Bu. Betul, Pak. Apalagi anak kita yang disabilitas mental intelektual dan teman-temannya yang tuli juga ada kesulitan kan mengkomunikasikan. Kita harus mengajari bagian-bagian mana saja yang nggak boleh disentuh orang lain ya, Pak. Lindungi keluarga kita dari tindak pidana kekerasan seksual. Jangan diam, suarakan, laporkan. Hubungi Sapa 129 atau hubungi nomor telepon 0811 112 9129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan oleh 100 radio komunitas di seluruh Indonesia. Sudah selesai belanjanya, Mbak? Sudah mas. Mana Mbak motornya? Sini, saya bantu. Kok banyak belanjaannya? Apa-apaan ini? Bantu sih bantuin. Tangannya nggak usah pakai colek-colek segala. Cari kesempatan kamu ya? Halah, cuma nyenggol dikit aja kok, Mbak. Bisa saya tuntut, saya laporkan kamu. Sudah, gak usah rame-rame. Mbak ini benar kalau marah. Karena perbuatanmu itu, Jo, melanggar Undang-Undang TPKS. Memangnya apa itu Undang-Undang TPKS? Dengar ya, Jo. Undang-Undang TPKS itu adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perbuatanmu itu bisa dipidanakan. Oh, begitu ya, Pak. Saya minta maaf ya, Mbak. Bagi masyarakat yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, dapat menghubungi Sapa 129 atau WhatsApp 0811 1129 129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan di 100 radio komunitas di Indonesia. Menyembuhkan
Ya, kita kembali lagi di program acara Bincang-Bincang Santai. Ya, tentunya masih bersama saya Alil. Di tema kita pada hari ini kita membahas tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada pasal 50 tentang larangan dan pasal 78 tentang sanksi. Ya, masih tentunya saya ditemani sama ibu-ibu ini penyuluh kehutanan, Ibu Haja Misparida Eshut, kemudian Ibu Hermin Eshut dan Ibu Erni Asis Eshut. Ya, baik, ini tadi kita bicara bagaimana kalau ada orang menebang pohon, kemudian ada juga memanen, kemudian memungut juga atau membeli hasil hutan ini, kemudian pokoknya mengelola hasil hutan itu, memanfaatkan ini. Ya, bagaimana itu? Mungkin ada penjelasan dari Ibu Haji ya terkait dengan pengelolaan ini hutan ini. Ya, tambahannya. Ya Pak, terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk yang kedua kalinya. Menyangkut larangan pada pasal 50 ayat 3 yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang. Yang pertama itu butir A, setiap orang dilarang mengerjakan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Artinya itu mereka mengerjakan itu kawasan hutan, misalkan mengolah tanah dalam kawasan hutan dan tidak punya izin dari pejabat yang berwenang, antara lain perladangan dan pertanian. Biasanya kan ada yang membuka lahan Pak dalam kawasan hutan, tapi tidak ada izinnya. Ini juga kena sanksi juga. Lebih-lebih itu karena ia dilarang, sudah termasuk dari larangan mengerjakan, menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Yang mengerjakan, yang dimaksud dengan mengerjakan itu kayak tadi itu saya bilang tadi, mengelola, membuat ladang, mengelola lahan pertanian. Itu contoh, kan menanam kacang, menanam jagung. Itu kalau tidak punya izin. Kalau ada izinnya itu kalau hutan lindung kalau hutan lindung sebenarnya itu Pak. Sekarang kan sudah ada perhutanan sosial. Perhutanan sosial itu kan ada izinnya, tapi kawasan tertentu yang sudah dilihat, sudah dikaji apakah ini bisa atau tidak. Kalau sudah ada izinnya, adapun izinnya, kalau dia hutan lindung tidak boleh sama sekali menebang, tapi bisa menanam buah-buahan, tanaman produktif. Kalau itu pun bisa untuk tanaman pertanian, bisa dikaji dulu apakah tidak membahayakan, apakah keadaannya kondisinya tidak miring. Nah, itu bisa. Tapi punya aturan tertentu juga. Ada juga itu yang bikin rumah-rumah kayak itu di dalam kawasan. Dibilang pondok tapi sebenarnya rumah sudah besar. Itu juga sama, artinya itu dia menduduki secara tidak sah. Artinya dia membuat perumahan, dia membuat gedung di dalam kawasan hutan. Itu artinya dia menduduki kawasan secara tidak sah. Karena dia membuat rumah, dia membuat pemukiman di dalam. Itu namanya secara tidak sah. Denda juga denda juga sama. Itu tadi Pak, sama dendanya. Mengerjakan, menggunakan Pak Tok, yang namanya itu menggunakan, membuat pengembalaan dalam situ tapi tidak ada izinnya. Membuat jasa lingkungan wisata tapi dia tidak punya izin. Itu juga kena. Dendanya sama. Dendanya itu sama. 10 tahun, pidananya 10 tahun penjara dan berapa miliar? 5 miliar juga. miliar juga Pak. Pokoknya mungkin di atas 5 miliar kah begitu. Terus merambah yang ini, butir B-nya itu merambah kawasan hutan. Artinya dia
mencari penghidupan di situ, baru pindah lagi, merambah. Iya. Itu juga Pak. Tidak boleh, dilarang juga itu. Setiap orang dilarang juga itu merambah kawasan hutan. Artinya tanpa izin. Iya. Kalau ada izin. Kalau ada izin, artinya biar ada izin tidak boleh merambah. Itu namanya merambah. Apa? Berkebun berpindah-pindah. Harus di sini, pindahlah di sini. Kalau tidak subur di sini dia pindah lagi. Iya. Itu barangkali. Dan dendanya dan pidananya itu Pak sama 10 tahun dan 5 miliar. Miliar sih. Itu barangkali Pak. Oh iya. Artinya larangan lagi yang artinya siapa tahu ada yang menduga tidak ada izinnya, dia membuat rumah, dia membuat bangunan. Itu juga dilarang. Iya. Banyak larangan. Banyak sekali larangan. Iya. Ini kan berkaitan dengan larangan tadi, poin-poin yang sudah dijelaskan ini, yang terkait dengan tumbuhan dan satwa ini yang dilindungi. Bagaimana dengan hal ini? Kan itu di hutan ini ada kan satwa atau binatang ini yang dilindungi. Iya, mungkin bisa dijelaskan Ibu siapa? Oh, Ibu Erni. Iya, Ibu Erni. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Berhubungan dengan satwa yang dilindungi yaitu pada pasal 50 ayat 3 pada butir M. Di situ disebutkan Pak, mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Ini Pak, maksudnya satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi itu dia merupakan dia kemudian akan berupa hasil sitaan, rampasan dan temuan dapat dilakukan tindakan. Misalnya ini Pak, kedapatan dia membawa dari dalam kawasan hutan, maka dia akan pertama dia akan dikembalikan ke alam. Iya, dikembalikan ke alamnya supaya dia akan berkembang dengan baik. Yang kedua yaitu bisa dia dititipkan ke lembaga konservasi atau badan usaha yang bergerak di bidang konservasi yang dianggap mampu. Iya. Itu didenda juga ya? Didenda juga Pak. Saya kira ada dendanya juga. Dilarang memang ini. Iya Pak. Dendanya yaitu paling lama penjara pidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. 50 miliar Pak. Bukan juta, 50 miliar. 50 miliar. Iya. Tambah ada banyak Pak. Tambah tinggi nih. Iya. Jadi ini banyak sekali. Pokoknya ternyata banyak larangan dan sanksi terkait pelanggaran di dalam kawasan hutan, apalagi hutan lindung. Iya, Pak. Iya. Jadi untuk saudagar IGA yang tentunya khususnya untuk Anda yang berada di kawasan dan di sekitar yang di sekitar kawasan ini ya harus berhati-hati. Iya, kemudian jangan seenaknya mengelola ya Bu ya. Jangan seenaknya mengelola tanpa seizin dari pihak yang berwenang. Jadi kan setiap desa ini kalau ada hutan lindungnya pasti ada penyuluh ya atau apa ya? Ada. Polisi kehutanan juga ada. Jadi bisa melaporkan ke situ ya. Jadi untuk saudagar IGA, mungkin ada pesan-pesan ini sebelum kita tutup bincang-bincang kita pada hari ini. Ya, mungkin Ibu Aji ya mungkin bisa ada pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait dengan pasal atau undang-undang ini. Ya, Tabe. Ya, terima kasih. Mungkin pesan kami kepada saudara pendengar IGA dan masyarakat di sekitar hutan, baik itu di sekitar hutan maupun di dalam kawasan hutan. Artinya mari kita melestarikan hutan dengan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan. Karena ini aturan itu juga
merupakan artinya untuk keselamatan kita semua. Bagaimana aturan itu bagaimana hutan kita jaga dan mematuhi aturan itu adalah untuk melestarikan kawasan hutan kita. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Iya. Ya, mungkin ada pesannya Ibu Ibu Ernidul. Ya. Sehubungan dengan yang tadi saya bicarakan sama dengan Ibu Ajimis, bahwa khususnya masalah penggembalaan, marilah kita masyarakat yaitu di dalam dan sekitar kawasan hutan dan juga yang berkaitan dengan perda yaitu untuk mengandangkan ternaknya, yaitu mengandangkan ternaknya, yaitu pengandangan secara intensif, karena dengan pengandangan ternak artinya dia akan menjaga ternaknya dan juga menjaga orang lain. Selain itu dia akan dapat tambahan dari pengandangan ternak tersebut, yaitu kotorannya dan urinnya dapat ditampung dan dibuat kembali menjadi pupuk dan akan dapat diaplikasikan ke tanamannya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya. Ya, terima kasih. Iya, makasih Bu Erdi. Ya. Kemudian Ibu Hermin, ini apa pesan-pesan untuk Saudagar IGA? Ya, terima kasih. Pesan dari kami yaitu diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat, marilah kita bersama-sama menjaga kawasan hutan kita, karena kita ketahui bersama bahwa hutan itu merupakan karunia daripada Tuhan yang perlu dipelihara dengan baik, karena apabila hutan kita rusak maka juga akan mempengaruhi, akan berdampak kepada manusia itu sendiri dan terhadap alam dan lingkungannya. Jadi mari kita jaga hutan kita agar tetap lestari demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Iya. Baik Saudagar IGA dimanapun Anda berada, kita di penghujung acara bincang-bincang kita, dan semoga apa yang disampaikan ketiga narasumber kita ini, yaitu terkait dengan larangan dan sanksi pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang telah dibawakan oleh Ibu Penyuluh Kehutanan Madya KPH Jata Pareng, Ibu Haja Misparida Eshut, kemudian Ibu Erni Ases Eshut, kemudian Ibu Hermin Eshut. Ya, dan semoga kita semua dapat menjaga kawasan hutan kita demi kepentingan bersama. Dari Jalan Semangka nomor 95 Abungi Lalabata, saya Alil mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.